Hari ini kita akan melanjutkan tentang mengenai pembahasan kita tentang pengakuan iman rasuli, Today we are going to continue our discussion on the Apostles' Creed. yaitu kita akan sedikit bicara dalam satu sesi ini tentang siapakah itu Roh Kudus. Today we are going to talk about who the Holy Spirit is. Mari kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka beberapa ayat lalu kita akan masuk ke dalam doa. Let us turn to a few verses first and then we will enter into prayer. Mari yang pertama kita membuka beberapa ayat yang sangat-sangat terkenal ya. Kita akan membuka terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-28. We're going to turn to a few well-known verses. Firstly to Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, lalu kita akan melihat ayat yang ke-19 sampai 20. Then we will look at verses 19 to 20. Saya bacakan untuk kita sekalian. I'll read it for us all. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Satu lagi kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-14, John chapter 14, We'll also look at John chapter 14. verse 16 to 17, ayat 16 sampai 17. Saya bacakan sekali lagi untuk kita sekalian. I'll read it for you all again. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father, we thank you for this beautiful Sunday, Lord. Thank you for gathering us here to worship you. And we pray that as we would like to meditate upon your eternal word, you will enlighten our minds and you will fill our hearts with your truth and your presence, Lord. We pray that as you have promised in your word, that whenever the cross of your Son, whenever your truth is preached, then you will feed our soul, Lord. Thank you. We pray that this will be done this very Sunday. Please help your servant to share your word and bless everyone here who's ready to hear the message. Thank you, Lord. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Nah, saudara, waktu kita bicara tentang yang namanya Roh Kudus, tentang yang namanya the Holy Spirit, itu kita bisa, kita akan coba tempatkan pembahasan tentang the Holy Spirit itu di dalam konteks ini ya, kayak spiritualitas hari ini. So when we often speak about the Holy Spirit, we often think of the Holy Spirit in the context of today's spirituality. Nah, waktu kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia kita mengamati ada kayak semacam satu pergeseran dari Western culture. When we see what is happening, we see there is a shift in Western culture. Terutama dari tahun-tahun sekitar 1960, 1960 sampai ke tahun-tahun yang kemari, kita semakin lama kayak semakin open dan juga semakin familiar dengan berbagai macam Eastern practice. Especially from the 1960s onwards, we see there is an increasing openness to Eastern spirituality. Sekitar tahun 60-70-an itu waktu The Beatles sedang masa jayanya, mereka mulai akhirnya tertarik untuk mereka mau coba melihat apa yang bisa mengisi akan ini ya, kayak semacam kekosongan di barat. In the 60s and 70s, when the Beatles were at the height of their career, they began to be attracted to see what can fill the void in Western civilization. Lalu mereka pergi ke India, lalu akhirnya dengan koneksi dengan The Beatles, maka mereka mendatangkan ada satu guru spiritual dari India, Maharishi Mahesh Yogi, untuk akhirnya datang ke Amerika. Then they went to India and they discovered an Indian guru and invited him to the US. Dan melalui sosok ini, Mahesh Yogi, maka akhirnya yang namanya transcendental meditation dan juga semua Indian spirituality itu akhirnya diperkenalkan di Barat. And through Mahesh Yogi, transcendental meditation and
lots of other Eastern practices became well known to the West. Sehingga akhirnya kita hari ini melihat bahwa yang namanya kayak practicing kayak yoga dan segala macam itu menjadi satu hal yang akhirnya cultural di barat. And that's why we see today the practice of yoga and other things are common in the West. Ini merupakan satu hal yang kita tidak bisa ini ya saudara, kita tidak bisa what is the right word ya, kita tidak bisa let's say hindari. This is not something we can prevent. Karena waktu kita akhirnya menolak the Christian God, maka jiwa manusia itu tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja. Because when we reject the Christian God, our souls cannot remain empty, just like that. Kita perlu mengisi jiwa itu dengan whatever yang ada. Kita bisa mengisinya dengan misalnya kayak matters gitu ya, dengan materi. Kita tetap collecting stuff gitu. Jadi consumerism. We need to fill our souls with what's out there. So, for example, some people fill it with material things. Atau achievement atau anything di dalam hidup ini. Or achievements or other things in this life. Tapi juga kemungkinan yang lain, yang namanya kekosongan di dalam batin satu kebudayaan itu akhirnya berusaha untuk mencari pengganti sosok this Christian God di dalam gods yang lain. But another way in which we fill this emptiness in the West is by searching for other types of gods to fill the void. Saya nggak tahu dengan New Zealand ya, tapi kalau saya membandingkan dengan Amerika, itu sudah ada beberapa riset yang mengatakan sekarang hampir semua orang Amerika itu mereka percaya tentang yang namanya reincarnation. I'm not sure about New Zealand, but there was a recent piece of research that said that most people in the States believe in reincarnation. Lalu juga misalnya tentang karma. And also believe in the concept of karma. Rata-rata sekarang semua orang mungkin akan mengatakan bahwa semua jalan itu menuju kepada Allah yang sama. And many people would say that all roads lead to the same God. Dan kayak filosofi semacam ini untuk membuat kita semakin lama bisa kayak semakin menyatu dengan itu ya, the higher power itu merupakan satu hal yang sangat umum sekarang. And these philosophies which would like us to unite with a higher power seem to be everywhere nowadays. Dan waktu orang misalnya mempraktikkan tentang Eastern mysticism, mereka bisa mengalami begitu banyak ini ya, let's say pengalaman let's say rohani atau juga mungkin sensasi di dalam jiwa mereka. When people experience Eastern mysticism, they can have lots of spiritual experiences. Ya, mulai mereka bisa kayak macam punya kayak pengalaman mistik spiritual yang anti biblikal. They might have mystic spiritual experiences that are anti-biblical. Atau mereka juga misalnya punya kayak semacam satu kekuatan untuk healing jarak jauh dan seterusnya. Or they might even have power to heal from a distance. Jadi salah satu artikel yang saya baca itu mengatakan paling tidak di Amerika itu masyarakatnya sekarang semakin lama semakin lebih dekat ke Hindu ketimbang ke Kristen gitu, unfortunately. So once again, one of the pieces of research I read state that in the States, people are heading more towards Hinduism rather than Christianity. Nah, kalau saudara mau tanya, ini sebetulnya intinya tentang kayak spiritualitas macam ini, spiritualitas New Age itu apa? But what is the essence of New Age? Maka spiritual New Age atau yang berasal dari Eastern mysticism itu basically mengatakan bahwa di dalam jiwa kita itu ada kayak semacam satu percikan ilahi. Kita pada dasarnya kita ini adalah Allah. So in New Age spirituality that comes from mysticism, the essential belief is that each of us have a spark of divine nature. So in fact we are all gods. Lalu akhirnya di dalam hidup kita harus berusaha untuk akhirnya bersatu dengan let's say Allah yang besar, yang impersonal itu. So in each of us we are trying to unite with this impersonal God. Lalu di sana orang akhirnya dijanjikan untuk mereka mendapatkan the so-called fulfillment dalam hidup ini. And people are promised that they will find fulfillment in this life if they head that direction. Nah, waktu orang itu dididik ya di dalam culture yang mulai dekat dengan Eastern mysticism bahwa kita adalah Allah, lalu actually like semuanya itu juga ada percikan ilahi, maka kayak semacam perbedaan kategori antara saya dengan makhluk yang lain itu semakin lama semakin blur. When people are raised in Eastern mysticism, as in we all have sparks of God within us, the lines between us and other creatures begin to be blurred. Saya punya kayak semacam kesatuan esensial dengan makhluk yang lain, yaitu kami sama-sama punya ini ya kayak spark keilahian bahkan dengan binatang sekalipun. We all have
the essential same nature as other creatures. So even we in animals, we are basically the same. Bahkan kalau saya bisa katakanlah bertumbuh di dalam ini ya, di dalam kekuatan rohani saya itu to some extent saya bisa mengatur let's say dunia ini karena basically saya dengan dunia juga ada di dalam satu lingkaran yang sama, satu energi yang sama. In fact, if I grow in my spirituality, I'll be able to control this world to some extent because the world and I are made of the same thing. Lalu kemudian kayak semakin saya baca-baca gitu ya, kita semakin lama semakin harusnya menyadari bahwa hal-hal seperti ini itu betul-betul sangat dekat dengan hidup kita. Bukan hanya sesuatu yang kita lihat di luar, tapi betul-betul mungkin kita, tanpa sengaja kita juga terpengaruh ya, dan terbentuk olehnya. And the more I read about these things, the more I realize that these matters are close to heart. They're not just problems that are out there, but they impact each of our lives. Saudara tahu ini ya, film tentang The Last Airbender. You might have seen the movie, The Last Airbender. Tentang, saya lupa ada berapa kerajaan, tentang kalau nggak salah 4 kerajaan lah, itu yang gede-gede yang mereka terkoneksi dengan satu elemen di dalam nature. It's about 4 kingdoms that are connected to a certain element in nature. Nah, basically di dalam film itu dikatakan kalau kita itu bisa, kalau kita punya ini ya, kalau kita punya kekuatan spiritual, lalu kita bisa mengolahnya, maka saya bisa kayak somehow saya bisa bersatu dan saya bisa mengatur elemen-elemen di dalam alam semesta ini. And this movie sort of states that if we can control our spirituality and be connected to the elements, we are able to control them. Makanya di dalam tokoh itu misalnya kayak si Ang, kalau dia bisa punya kayak semacam unity dengan that force, dia bisa mengatur angin dan seterusnya. So in this movie, Ang, the main character, if he's able to unite with this force, then he would be able to control the air and other elements. Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang kita lihat di film, tapi mungkin kita let's say pernah mendengar yang namanya the law of attraction. This is not just something we see in movies, but we might have even heard of something called the law of attraction. Kalau saya berpikir sesuatu, kalau saya menginginkan sesuatu dan saya memikirkannya terus-menerus dengan cukup kuat dan saya betul-betul bahkan bisa mengimajinasikannya, maka apa yang saya inginkan untuk terjadi itu bisa kemudian terjadi beneran itu. Bisa seluruh alam semesta mendukung. If I think about something enough and I desire it enough and I can even envision what it is that I want, then the universe is going to support my vision and make it happen. Saya nggak tahu saudara pernah dengar teori kayak semacam ini kayak law of attraction itu. Jadi just pikiran positif, perkataan positif, imajinasi yang positif itu akan menarik semua elemen-elemen di dalam dunia untuk akhirnya bisa mewujudkannya untuk kita. So I'm not sure if you've heard of the law of attraction, but it is that desire, if you just think of your dreams enough and have positive thoughts and positive beliefs, that then the universe will organize itself to help you. Nah, celakanya saudara, kalau kita misalnya tidak bisa ngerti, maka kemudian kayak semacam praktek-praktek seperti itu, apa yang kita lihat di dalam The Last Airbender, apa yang kita misalnya saya dengar di dalam misalnya tentang the law of attraction, itu bisa masuk ke dalam gereja. If we're not careful, though, what we see in The Last Airbender and even in the law of attraction will become things that enter even the church. Karena saya bisa bersatu dengan seluruh alam semesta, saya bisa bersatu dengan force itu, saya bisa kendalikan to some extent alam ini untuk memenuhi keinginan saya. Because I can unify with this world, I can unify with the force, I can somehow reorientate nature to support me. Nah, waktu ini diadopsi di dalam kekristenan, saudara, maka kita bisa pakai istilah-istilah teologi untuk membenarkan praktek-praktek seperti ini. When we adopt this into Christianity, we can tend to use spiritual terms to sanctify these practices. Well, instead of kita pakai misalnya kata the law of attraction di dalam gereja, kita bisa pakai kata yang lain seperti misalnya the words of faith. Instead of the law of attraction, for example, in the church, we might say that we are using words of faith. Ya, kalau kita menginginkan sesuatu, maka ya tentu saja karena pakai bahasa Kristen gitu ya, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita let's say minta whatever lah. Kamu minta Mercy, saya nggak ngerti Mercy at all gitu. Kamu minta Honda Jazz gitu 2015 dengan kilometer sekian gitu. Bayangkan, perkatakan, lalu akhirnya itu akan datang. Tentu saja kita bungkus dengan kalimat-kalimat doa yang minta kepada Tuhan, tapi just imagine it gitu. Yakin betul-betul akan dapat terus.
Ya, dapatlah Honda Jazz 2015 dengan 60.000 kilometer misalnya. If we say we really desire something, we say of course we dress it up in Christian words and say that we pray about it and we declare God's word over it. For example, if we say we really want a Honda Jazz 2015 with so many kilometers, we might pray really hard and we might believe very hard in it and trust that will be fulfilled. Objeknya bisa berlain-lain. Orang mungkin bisa minta, saya ingin untuk kemudian ini ya sembuh. Ya. Lalu saya membayangkan dan saya berusaha untuk minta betul-betul dan penuh keyakinan Tuhan itu pasti memberikan kepada saya. Itu, I don't know, maybe, saya ngerti nggak? Saya bisa pakai filosofi yang non-Christian dengan bahasa Kristen, tapi prinsipnya itu sama gitu. The object might be different, so you might be someone who really desires healing and that is something that you focus on, but you understand my point. The point is that you are using Christian terms but applying a very non-Christian belief system. Nah, ini ya saudara, saya juga harus kasih catatan bahwa memang di dalam kitab suci itu ada janji seperti ini. Kalau kita tuh minta, lalu kita mesti minta dengan kita tuh percaya bahwa akan terima memang. Ada ayat seperti itu. Of course, in Scripture, there are passages that say that when we ask of God, we must ask in faith. Tapi ini ya saudara mesti tahu bahwa waktu kita mentafsirkan kitab suci, kita mesti coba bandingkan satu ayat itu dengan ayat-ayat yang lain, karena kita juga sebagai orang reform, kita selain percaya tentang sola scriptura, Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi, but you have to know that when you are reading these verses that you also have to compare them to other verses in the Bible, because we as Reformed people, other than just believing sola scriptura, that is, the Bible is the highest authority. Kita juga punya slogan yang lain, yaitu yang namanya tota scriptura. We also have another slogan that is total scriptura. Ya, tota scriptura itu maksudnya kita mesti mengerti satu ayat yang kita percaya itu adalah sola scriptura di dalam keseluruhan konteks, dalam keseluruhan kebenaran Alkitab yang utuh. Total scriptura is the belief that we have to understand a verse that is sola scriptura in the whole context of the Bible. Jadi kita juga ikut misalnya ini, kita juga mesti mempertimbangkan misalnya ayat-ayat yang mengatakan, let's say, kayak James ya, kenapa Yakobus mengatakan gini, kenapa doamu tidak dikabulkan? Karena yang kamu minta itu sesuatu yang indulging your flesh. Kata James, kata Yakobus. So we have to weigh up these verses with other passages, for example, like in the book of James, where he says, why are your prayers not fulfilled? That is because your prayer requests are fleshly and lustful. Atau ayat yang lain yang mengatakan bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana kita, sehingga waktu ada kesulitan dan segala macam, kita mesti percaya itu semua dikerjakan Tuhan untuk kebaikan kita. Or other verses that say that God's plans are higher and greater than ours. So we have to believe that He is sovereign over the answers of His prayers in our lives. Ini merupakan satu hal yang kita mesti pelajari sebagai orang Kristen, saudara. Waktu kita cuma ngerti ayat, tapi kita nggak ngerti konteks, maka kita bisa mengerti ayat itu dengan berbagai macam worldview yang even non-Christian. This is something that we have to understand, brothers and sisters. If we just know a verse, divorced from its context, we can end up having lots of non-Christian beliefs. Nah, selain ini ya, selain kayak konsep law of attraction, lalu juga kemudian kayak semacam Eastern meditation practice yang banyak sekali dipraktekkan di dalam dunia kita, maka satu hal yang lain yang kelihatannya juga very subtle, tapi kalau kita nggak hati-hati, ini mungkin juga akan in a way mempengaruhi cara kita berpikir, itu adalah yang disebut sebagai dogmatic veganism. Other than the law of attraction and these Eastern mystical beliefs, another very subtle thing that we can believe in is dogmatic veganism. Dogmatic veganism itu ngomong apa sih? Because basically ini adalah satu ya cara diet yang saya nggak tahu baru atau lama sekarang, yang sudah agak lama lah. Maksudnya just live based on vegetable saja gitu, jangan makan meat. So what is dogmatic veganism? This is a lifestyle where you follow a diet where you only eat vegetables. Nah, sampai situ itu terserah lah. Saudara mau makan daging nggak makan daging terserah saudara gitu. So it's up to you to that point whether you eat meat or don't. Kalau saudara percaya makan jadi vegan sama sekali tidak ada produk daging, itu let's say memberikan kepada saudara kesehatan yang lebih, ya just happily do it. It's okay.
If you believe that being a vegan and not having meat products makes you more healthy, then go ahead. You can live that lifestyle. Tapi tentu saja saudara mesti konsultasi ke dokter gitu. But of course, you should consult with your medical practitioner. Tapi dogmatic veganism itu jauh lebih dari sekedar pertimbangan-pertimbangan kesehatan pada waktu misalnya mereka abstain dari makan daging. But dogmatic veganism goes beyond abstaining from certain food products when they're living out this lifestyle. Karena dogmatic veganism itu mengatakan kita mesti abstain dari makan daging dan daging merah, daging putih dan daging ikan dan segala macam even produk-produk binatang. Karena apa? Karena kita tuh mesti punya kayak semacam saya nggak tahu bahasa Inggris, kayak semacam belas kasihan dan juga peri kebinatangan kepada binatang-binatang itu. Because dogmatic veganism says we must abstain from all animal products because we should have some sort of compassion towards the animals that these products are taken from. Nah, kamu tega nggak misalnya makan steak itu dan kamu nggak kepikir itu waktu kamu makan steak itu berarti ada satu sapi yang mesti dibawa ke tempat pembantaian dan mereka akan harus dipotong dan seterusnya. How could you be so heartless and eat steak, while you're eating of it? Are you not thinking about the cow and how it's butchered and all of these processes? Dan orang yang misalnya mempraktekkan dogmatic veganism, mereka itu bisa sangat-sangat emosional, like really emotional, yang benar-benar mereka bisa sangat-sangat shaken to the core waktu mereka bisa lihat misalnya ada orang di depan mereka makan steak. And people who follow dogmatic veganism, they truly can get emotional. They can be shaken to the core when they see people, eating a steak in front of them. Karena this is binatang loh yang kamu bunuh. Because this is an animal that you have killed. Nah, saudara, dogmatic veganism itu ya, kalau kita misalnya nggak hati-hati, itu akan membawa kita untuk melihat bahwa antara kita dengan binatang itu actually satu level tuh, satu par, satu kategori. If we're not careful, beliefs like dogmatic veganism can cause us to think that we are at the same level as the animal. Ya, tentu saja mereka nggak akan mengatakan ini ya. Mereka juga mungkin tidak percaya bahwa kita dengan binatang itu sama-sama divine. Tapi waktu manusia dan binatang itu mulai diletakkan di dalam kategori yang sama, kayak hal-hal seperti ini itu kayak jauh itu lebih konsisten dan juga akan let's say membuka jalan kepada yang namanya new spirituality atau new age movement untuk akhirnya mempengaruhi kita. Of course, they would not say that. They would not say that we and the animals are divine, but this does open up a route towards Eastern spirituality. Nah, hari ini kita akan sama-sama coba pikirkan sekali lagi ya di dalam dunia kita yang selain yang satunya itu mengejar tentang materialisme, satu lagi mengejar tentang spiritualisme. Kita mau coba sama-sama sekarang lihat apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang Roh Kudus. Today we will once again think about the worldviews in which one is chasing materialism, one which chases spirituality, and how this applies to the Holy Spirit. Nah, kita akan bagi pembicaraan kita dalam 3 bagian. We're going to enter into 3 points. Pertama kita akan ngomong tentang who is the Spirit. Firstly, we will speak about who is the Spirit. Lalu kita bicara yang kedua tentang apa yang Roh itu kerjakan. What does the Spirit do? Then we'll speak about what does the Spirit do. Lalu kita akan bicara yang terakhir ya, how can we receive the Spirit? Bagaimana kita bisa menerima Roh itu? And finally, how can we receive the Spirit? Oke, bagian pertama, who is the Spirit? Firstly, who is the Spirit? Oh, by the way, saudara, ini sekali lagi merupakan pembahasan dari Apostles' Creed bagi yang mungkin baru datang. By the way, brothers and sisters, this is a discussion from the Apostles' Creed for those of you who are here for the first time. Hari ini kita akan membahas secara khusus tentang kalimat itu ya, I believe in the Holy Spirit. Today we will speak about the phrase, I believe in the Holy Spirit. Nah, saudara, waktu kita memikirkan bagian pertama tentang siapakah Roh Kudus, when we first think about who is the Holy Spirit, maka kita mesti tahu bahwa yang disebut sebagai Roh Kudus itu pertama-tama bukan impersonal power atau juga bukan impersonal force. We have to realize that the Holy Spirit is not an impersonal power or an impersonal force. Baik Jehovah Witness maupun Mormon itu mengatakan bahwa yang disebut sebagai Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa atau energy from God. Jehovah's Witnesses and Mormons believe that the Holy Spirit is just energy from God. Jadi karena yang namanya Roh Kudus itu dimengerti sebagai satu sebagai satu energi, sebagai satu kuasa dari Allah saja.
Because the Holy Spirit is just understood as a force or energy from God. Dan maka kadang-kadang di dalam praktek-praktek yang let's say nggak biblical itu bisa ada kayak semacam praktek kayak transfer Roh Kudus itu. And some of their practices, there is the transfer of the Holy Spirit. Saya terima Roh Kudus di dalam bentuk kuasa, lalu kemudian saya bisa oper ke orang lain. I receive the Holy Spirit in the form of a power, and I can transfer it to someone else. Itu false teaching yang pertama ya. Yang namanya Roh Kudus itu bukan power, juga bukan impersonal force. That is the first false teaching. The Holy Spirit is not a power or an impersonal force. Sehingga dia tidak bisa ditransfer, no matter how saudara mempercayainya, tapi dia tidak bisa tertransfer. He cannot be transferred regardless of how much you want it to happen. Lalu kemudian yang kedua, another false konsep tentang Roh Kudus. Yang kedua adalah Roh Kudus itu juga bukan angel, bukan malaikat. The second false concept about the Holy Spirit is that the Holy Spirit is not an angel. Kayak di dalam Islam ada hadis yang mengatakan kayak Roh Kudus itu sebenarnya adalah malaikat Gabriel, which is no. In Islam, in one of the hadiths, it states that the Holy Spirit is in fact the angel Gabriel, but no, that's not the case. Jadi Roh Kudus itu bukan impersonal force, saudara tidak bisa manipulasi atau transfer sebagaimana saudara memanipulasi force yang lain, juga dia bukan angel. So the Holy Spirit is not an impersonal force that you can just manipulate and do whatever you like with, and he is also not an angel. Nah, tetapi Alkitab itu mengatakan bahwa yang namanya Roh Kudus itu adalah person, divine person. The Bible states that the Holy Spirit is a divine person. Dia adalah the third person of the Trinity. He is the third person of the Trinity. Satu Allah, lalu tiga pribadi, Father, Son, and Spirit. One God with three natures, Father, Son, and Holy Spirit. No, one God with three persons. One God with three persons. One nature and three persons, Father, Son, and Spirit. Ini bukan berarti bahwa Allah itu ada di dalam tiga role yang berbeda, tapi memang mereka adalah three different persons. This doesn't mean that God has three different roles. God is indeed three different persons. Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus, anak bukan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan anak. The Father is not the Son and the Holy Spirit. The Son is not the Father and the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father or the Son. Nah, hal seperti ini itu paling jelas kita lihat misalnya kalau di dalam Injil Matius pada waktu Yesus Kristus dibaptis. This is most clearly seen in the Gospel of Matthew when Jesus is baptized. Maka kayak tiga pribadi dari Allah Tritunggal itu hadir bersama-sama. The three persons of the Trinity were present together. Ada Yesus Kristus yang dia menerima itu baptisan dari Yohanes Pembaptis. There is Jesus who is accepting the baptism of John the Baptist. Lalu Allah Bapa berbicara dari sorga, inilah anakku atau engkaulah anakku, tergantung Injil yang mana, yang kukasih kepadamu aku berkenan. And the Father from heaven who says that this is my Son with whom I am well pleased. Lalu akhirnya Roh Kudus itu turun ke atas diri Yesus Kristus dan tinggal. And finally the Holy Spirit descends and rests upon Jesus Christ. Jadi waktu kita membaca kepada kitab suci, kita melihat ada tiga pribadi yang dinyatakan bersama-sama di dalam baptisan Tuhan Yesus. So when we read the Bible, we see that there are three persons present at the baptism of Jesus Christ. Lalu waktu saudara melihat akhir Injil Matius, saudara akan menemukan bahwa tiga pribadi itu diberikan kepada setiap orang yang akan percaya. And we see at the end of the book of Matthew that these three persons are given to each believer. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bapa itu person, Anak itu person, Roh Kudus juga person. The Father is a person, the Son is a person, and the Holy Spirit is also a person. Saudara, waktu kita lihat apa yang dikatakan berikutnya oleh Tuhan Yesus, misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi, when we see what Jesus says in John chapter 14 before, bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. That I will give you a helper. Yang lain. Another helper. Nah, saudara mesti mengetahui bahwa di dalam bahasa Yunani itu kata yang lain itu bisa pakai dua kata yang berbeda. You have to realize that in the Greek, this word another helper has two different words. Kata yang pertama itu adalah heteros.
The first word that can be used is heteros. Oke, hetero gitu ya. Jadi betul-betul lain sama sekali. Lalu kata yang kedua itu adalah allos. So that's hetero, that is completely different, and the other word is allos. Yang itu mengindikasikan ada kemiripan. That indicates there is some sameness. Jadi kalau saudara ngomong, saudara kasih, misalnya kita ada di dalam ini ya, di dalam belanja di toko buah. So for example, if you're shopping at the grocery store, lalu saudara adalah yang jual buah itu. and there is the fruit seller, Lalu akhirnya saya beli apel. and say I bought an apple. Lalu akhirnya setelah saya dapat satu apel, saya kepingin lagi. And after I bought an apple, I want another one. Terus saya ngomong sama saudara yang adalah penjual apel, can I have another one? Tapi saya pakai kata heteros, can I have a heteros one misalnya. But if I say to the fruit seller, I would like another one, but then I use the word heteros. Maka saudara instead of misalnya kayak kasih saya apel, saudara mungkin kasih saya durian gitu. Instead of giving me another apple, you might get a durian instead. Another one, tapi another-nya tuh betul-betul totally lain. It is another one, but it is a completely different kind. Tapi kalau saya ngomong pada saudara, give me another one, in the sense, give me allos one misalnya gitu. But if I say to you, give me another one, but I use allos one, Maka saya akan dapat apel yang lain, apel yang kedua. I will receive another apple. Nah, Tuhan Yesus itu mengatakan pada waktu dia akan meninggalkan para murid, dia mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu itu ya, another helper, di dalam pengertian allos. And when Jesus Christ leaves, he says that I will give you another helper, and he uses the word allos. Yang bukan dia tapi mirip. That is not him, but is similar. Di dalam bagian ini kita bisa coba mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus minta another helper, maka helper yang diberikan itu juga pasti adalah seorang person. So to realize when Jesus says that I'm going to give you another helper, this helper is also another person. Yang seperti Tuhan Yesus, a divine person yang seperti Tuhan Yesus. Who is also a divine person like Jesus. Dan itu dia katakan tentang siapa? Tentang yang namanya Roh Kudus. And he is saying this about the Holy Spirit. Saudara, ini ya, kalau kita membaca di dalam kitab suci tentang karakter-karakter yang Alkitab itu tulis tentang Roh Kudus, If we read in the Bible about the different characteristics of the Holy Spirit, maka kita menemukan bahwa apa yang dikatakan tentang Roh Kudus itu sesuatu yang very, very personal. you'll discover that what is written about the Holy Spirit is deeply personal. Roh Kudus itu dikatakan dia bisa mengingatkan kita tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. The Holy Spirit will remind us of the words of the Lord Jesus. Dia bahkan memerintahkan gereja untuk mengkuduskan Paulus dan Barnabas untuk diutus ke satu tempat misalnya. He commanded the church to bless Paul and Barnabas to go to a different place, for example. Dia bisa memimpin orang ke satu tempat tertentu seperti yang terjadi dengan Filipus. He can lead someone to go to a certain place like Philip. Bahkan dia juga dikatakan dia bisa didukakan, dia bisa berduka. He can even be grieved. We can grieve the Holy Spirit. Semua hal-hal yang tadi itu menunjukkan ada satu karakter personhood waktu kita ngomongin tentang the Holy Spirit. All of these things show that there is a character of personhood when we speak about the Holy Jadi Spirit. sekali lagi waktu kita memikirkan bagian yang pertama, who is the Spirit, maka kita harus tahu bahwa again, dia bukan impersonal force, dia bukan angel, tapi dia adalah the third person of God himself. So when we say, who is the Spirit, we have to know that he is not an impersonal force, he is not an angel, he is the third person of the Godhead himself. Nah, apa implikasinya buat kita? But what is the implication for us? Saudara, sekali lagi ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya iman Kristen itu di dalam senternya itu betul-betul deeply personal. So we should know that the Christian faith at its center is deeply personal. Di dalam iman Kristen yang senternya itu adalah Allah Tritunggal, maka kita menemukan bahwa yang namanya personhood, lalu personal fellowship, ini merupakan inti dari semuanya. In Christianity, we see that the core of it is fellowship and it is relationship. It's deeply personal. Dengan kata lain, saudara, di dalam kayak semacam ini ya, di dalam kayak Trinitarian fellowship itu ada komitmen personal antara satu pribadi dengan pribadi-pribadi yang lain. In other words, in this Trinitarian fellowship, there is a commitment between the different persons of the fellowship. Lalu karena ada yang namanya komitmen antar pribadi tersebut, maka kita melihat bahwa di dalam kekristenan, saudara bisa makin lebih mengerti tentang kenapa kita menekankan yang namanya love.
And because there is a commitment between these three persons, we can begin to understand more why there is an emphasis on love in Lalu tentang yang Christianity. namanya ini ya, tentang namanya joy. There is an emphasis on joy. Lalu tentang yang namanya perseverance, panjang sabar, patience. An emphasis on perseverance, on patience. Dan semua buah-buah roh yang lain yang saudara bisa baca dalam kitab suci. And all of the Kindness and so fruits. And all of the fruits of the spirits that we see in Scripture. Semua kualitas-kualitas tadi itu tidak bisa dimengerti tanpa ada yang namanya personal fellowship. All of these qualities cannot be understood without personal fellowship. Yang namanya love, joy, kindness dan seterusnya, perseverance, terus self control dan segala macam itu hanya bisa dimengerti sebagai bagian dari Christian virtue kalau kita tuh mengerti bahwa Allah itu sendiri itu adalah tinggal di dalam divine fellowship antar pribadi yang berbeda. Love, joy, peace, and all of those other fruits of the Spirit can only be understood as Christian virtues if we understand that God lives in fellowship. Tanpa ada yang namanya personal fellowship, saudara nggak bisa mengerti tentang love, tentang joy, tentang kindness dan seterusnya. Itu akan menjadi abstrak sama sekali. Nggak rooted itu. Without personal fellowship, we will not be able to understand love, joy, and these other concepts. They will be abstract and not rooted. Nah, saudara, apa yang kita mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang senantiasa tinggal di dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak. We understand about the Holy Spirit who lives in fellowship with the Father and the Son. Itu persis akan kemudian berbenturan dengan cara kita hidup di dalam dunia kontemporer hari ini. It will oppose the way that we live our lives in this modern world. Di mana hidup hari ini itu didorong oleh satu spirit yang disebut sebagai expressive individualism. Our lives today in the West are driven by expressive individualism. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa your personal happiness itu yang paling penting di dalam hidupmu. What does it state? That your personal happiness is the most important thing in this life. Pada waktu budaya kita itu menekankan tentang yang namanya expressive individualism, kita mesti mencari kebahagiaan pribadi kita sebagai nilai yang paling tinggi. When our culture emphasizes expressive individualism, it says that seeking our own happiness is the most important thing. Maka yang namanya orang lain itu bisa menjadi sangat tidak penting. That means that other people at times are very unimportant. Yang namanya orang lain itu hanya akan menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kita sampai akhirnya mereka tidak bisa, ya kita mesti lepaskan mereka. Other people are just tools for us to fulfill our happiness, and when they can do that no longer, we just cast them aside. Tapi sekali lagi, saudara, waktu kita memikirkan bagian ini dan kita membandingkan dengan apa yang kita pelajari tentang Allah Tritunggal, Once again, brothers and sisters, when we learn about this and what we see about the Trinity, maka fakta bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal dengan persekutuan yang lain, dengan pribadi yang lain, the fact that the Holy Spirit lives in union with these other persons, itu menunjukkan justru ke arah yang sebaliknya, bahwa yang namanya kalau kita mau bahwa yang namanya ini ya, yang namanya joy dan fulfillment itu hanya bisa didapatkan waktu kita sengaja mengikatkan diri kita dengan pribadi yang lain, itu baru ada yang namanya kehidupan yang muncul. it points in the opposite direction. It is only when we choose to be committed to others that we can find true joy and fellowship. Nah, saya tuh baru beberapa lama ini dengerin ada satu channel di YouTube ya, namanya itu Dad Saves America. I've been watching a YouTube channel called Dad Saves America. Saya nggak tahu ini orang ini Kristen atau enggak. Ya. I don't know if this person is Christian or not. Tapi di dalam channelnya dia berusaha untuk kemudian melawan pengaruh dari cultural contemporary culture dalam kehidupan keluarga. But in his channel, he tries to fight the contemporary cultural forces that are working in the family. Lalu kemudian dia sampai satu titik ya di dalam satu pembicaranya dia argue bahwa setiap keluarga kalau memang bisa kamu mesti punya anak. At one stage, he argues that every family must have children. Ya, di tengah kemudian kultur yang berusaha untuk membuat kita melihat bahwa yang namanya kehadiran anak itu sebagai satu beban finansial misalnya. In a culture that is trying to show us that having children is a financial burden, for example. Ini ada bapak-bapak
teriak-teriak di YouTube, terus dia undang begitu banyak ahli-ahli edukasi yang kemudian berusaha untuk memberikan satu encouragement. No, we have to punya anak, we have to have children in our marriage, in our family. This father on YouTube, he invited all of these different educators and he made a video trying to convince people that we as families must have children. Dan dia mengatakan satu hal, salah satu argumennya. And one of his arguments was, bahwa justru ketika kita tuh mengikatkan diri kepada satu orang, dalam hal ini misalnya anak gitu, dan juga dengan spouse kita. It is in fact when we commit ourselves to a person, in this context it is children and also spouse. Memang kita akan mendapatkan let's say kayak beban dan juga kesulitan tentu saja. Yes, of course we will have challenges and it is a burden. Tapi justru waktu kita menjalani bersama-sama semua beban dan kesulitan itu bersama dengan orang-orang yang kita sengaja mengikatkan diri dengan mereka, kita justru mendapatkan yang namanya a deeper joy. But it is when we walk out these different struggles and challenges with those who we have chosen to be committed to that we discover deeper joy. Dan justru sebaliknya, waktu kita melihat bahwa relasi dengan spouse, relasi dengan anak itu sebagai satu hal yang kita bisa lepas kapanpun kalau mereka sudah tidak lagi fulfilling. And on the other hand, if we view our relationship with our spouse, with our children as something we can just easily get rid of if they're no longer serving us. Justru kayak semacam pendekatan hidup seperti itu yang akan membuat kayak semacam ini ya, kayak jiwa kita tuh exhausted. This is the sort of thing that causes our souls to be exhausted. Sekali lagi saudara, salah satu implikasi waktu kita mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah person. Once again, brothers and sisters, one of the implications when we understand that the Holy Spirit is a person is, maka kita mesti tahu bahwa Roh Kudus itu dia mengikatkan diri dengan Bapa dan dengan Anak. We have to know that the Holy Spirit commits himself to the Father and the Son. Dan dia mengikatkan dirinya dengan kita. And he also commits himself to us. Ya, dia mengikatkan dirinya dengan orang-orang tebusan ini, dengan tebusan Yesus Kristus. He commits himself to those who Jesus has redeemed. Sekali lagi, kita mau coba ngelihat ya, bahwa yang namanya personal commitment itu satu hal yang sangat-sangat penting di dalam iman Kristen untuk urusan apapun. So we have to see that personal commitment is something very important in the Christian faith, regardless of what it relates to. Siapakah kita sampai kemudian the Spirit of God, God the third person, itu dia mau mengikatkan diri dan menjaga kita sampai selama-lamanya. Who are we that God, the third person of the Trinity, would want to commit himself to us, to look after us to the end of the age? Itulah kenapa kayak juga di dalam kayak kehidupan gereja, bahwa relasi kita satu dengan yang lain itu jauh lebih dalam daripada sekedar ini ya, relasi kontrak. That is why in the Christian faith, our relationship with others in the church is much more than just a contract. Belajar untuk akhirnya kita mengikatkan diri dengan orang lain ya, dan juga menanggung kesulitan dan juga bahkan kelemahan mereka. As we commit ourselves to others and we learn to grow with them and also to bear with their weaknesses. Ya, kita hari ini selalu berkumpul every hari Minggu itu, tapi saudara juga bisa consider kalau saudara mau kayak punya kelompok-kelompok kecil untuk tempat saudara bisa didoakan dan juga belajar bersama-sama dan belajar untuk sharing. Itu bagian daripada ekspresi iman Kristen, personal commitment, bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan orang lain. We meet on a Sunday, but when we have our small groups and we grow together and learn more about each other, that is an expression of the fellowship, that the commitment that we should have for one another in Christ. Oke, itu bagian pertama. Who is the Spirit? He is the person of God. So the first point, who is the Spirit? The Spirit is a person of God. Lalu kemudian yang kedua, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Secondly, what does the Spirit do? Nah, saudara, kita mesti tahu bahwa semua hal yang Allah itu kerjakan, mereka akan kerjakan bersama-sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus mereka mengerjakan setiap pekerjaan bersama-sama. You have to know that everything is done together by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ya, jadi kalau kita bicara tentang penciptaan, semua pribadi itu bekerja bersama-sama di dalam penciptaan. So for example, if we talk about creation, every person of the Trinity was present in creation. Waktu Allah Bapa menciptakan, maka Roh Kudus terlibat dan juga Yesus Kristus terlibat. When the Father created, Jesus was involved and so was the Holy Spirit. Tapi meskipun semua pekerjaan Allah itu dikerjakan bersama-sama oleh tiga pribadi,
Alkitab itu juga satu sisi yang lain kayak semacam memberikan penekanan bahwa pekerjaan ini akan dikerjakan katakanlah secara lebih khusus oleh satu pribadi ketimbang pribadi yang lain. But even though all three persons work together in all the works of God, the Bible also emphasizes that they sometimes have slightly different roles. Jadi meskipun kita tadi mengatakan bahwa setiap pribadi Allah Tritunggal itu bekerja bersama-sama di dalam setiap karya. So even though we say that every person of the Trinity works together in the works that they do, bahwa Allah Anak Yesus Kristus terlibat di dalam penciptaan dan Roh Kudus juga terlibat di dalam penciptaan. That the Son, the Lord Jesus, and also the Holy Spirit was involved in creation. Tapi creation itu biasanya lebih lebih dikaitkan dengan Bapa. But the creation is normally attributed more to the Father. Lalu pemilihan umat yang akan diselamatkan itu juga lebih dikaitkan dengan Bapa. And the choosing of God's people is also attributed more to the Father. Untuk Yesus Kristus sebagai Allah Anak, maka lebih dikaitkan kepada yang namanya penebusan. For Jesus as the Son of God, he is attributed, redemption is attributed more to him. Tentu saja Allah Bapa juga Roh Kudus juga pasti terlibat. Of course, the Father was also involved. Nah, yang berikutnya, waktu kita bicara tentang Roh Kudus, apa yang dia kerjakan? When we speak about the Holy Spirit, what does he do? Ada dua bagian besar yang Roh Kudus itu kerjakan di dalam kehidupan orang Kristen. There are two major works that the Holy Spirit does in the lives of Christians. Yaitu apa? Yang pertama-tama, Bapak Ibu sekalian, Firstly, brothers and sisters, Roh Kudus itu membawa Yesus Kristus kepada kita. the Holy Spirit brings Jesus Christ to us. Lalu kemudian yang kedua, Roh Kudus itu membawa kita kepada Yesus Kristus dan menyatukannya dengan Tuhan Yesus. And secondly, the Holy Spirit brings us to Jesus and unifies us with him. Waktu kita mau mengatakan bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah membawa Yesus Kristus kepada kita, apa persisnya yang Roh Kudus itu kerjakan? When we say that the Holy Spirit brings Jesus to us, what do we mean by this? Nah, waktu kita bicara tentang bagian ini ya, kita mesti sekali lagi mengingat bahwa waktu Tuhan Yesus itu berinkarnasi, dia menjadi manusia, Alkitab mengatakan bahwa dia dikandung dari Roh Kudus itu. When we speak about this, we have to remember that Jesus was incarnated. He was conceived by the Holy Spirit. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Dia dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Jadi Roh Kudus itu memberikan Yesus Kristus kepada kita dengan cara dia hadir, itu dengan dia menaungi, dia membentuk natur kemanusiaan Yesus Kristus untuk menjadi inkarnasi. Firman yang berinkarnasi. So the Holy Spirit unites us, brings Jesus to us through the incarnation by bringing the person of Jesus to us. Tapi yang berikutnya bukan hanya Roh Kudus itu membawa Yesus Kristus kepada kita di dalam inkarnasinya, di dalam firman menjadi manusia, tapi juga Roh Kudus itu membawa Yesus Kristus kepada kita melalui the preaching of the word. But the Holy Spirit not only brings Jesus to us in the form of the incarnation, but he also brings Jesus to us through the preaching of the word. Sehingga setiap kali firman itu diberitakan tentang Yesus Kristus, itu Roh Kudus itu offer kepada semua orang yang mendengarkan. So every time the word is preached about Jesus, Jesus is himself offered to the listeners. Lalu yang bagian yang berikutnya, selain Roh Kudus itu memberikan Yesus Kristus kepada kita melalui inkarnasi dan juga melalui pemberitaan firman, yang berikutnya Roh Kudus juga membawa kita kepada Yesus Kristus. But other than the Holy Spirit bringing Jesus to us through the incarnation and through the preaching of the word, he also brings us to Jesus. Alkitab itu berkali-kali mengatakan kita itu tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus dengan kekuatan kita sendiri. The Bible states that it is impossible for us to believe upon Jesus out of our own will. Kalau kita bisa menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, itu semua adalah karena Roh Kudus itu yang sudah membentuk kita dan memberikan kesaksian di dalam hati kita. If we can put our faith in Jesus, it is because of the Holy Spirit that has worked in our hearts for us to do this. Saya mau coba perlihatkan satu ayat ya dari 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ini ayat yang sangat penting sekali. I would like us to look at a verse from 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Roh Kudus itu memberikan kepada
kita satu pengertian tentang siapakah Yesus Kristus dan dia menciptakan iman itu di dalam hati kita. The Holy Spirit gives us an understanding of who Christ is and He creates faith within us. Jadi sekali lagi ya, dua hal yang Roh Kudus itu kerjakan. Dia membawa Kristus kepada kita dan membawa kita kepada Kristus. So there are two great works of the Holy Spirit. That is, He brings Jesus to us and us to Jesus. Dan ini merupakan satu hal yang kita tuh mesti mengerti secara tepat, Bapak Ibu sekalian. And this is something we have to understand accurately. Kalau saudara mau tanya, gitu ya, apakah misalnya dari mana saudara tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja? If you want to ask, how do I know that the Holy Spirit is working? Maka pertanyaannya sekali lagi seperti yang senantiasa terjadi di dalam buku Kisah Para Rasul. The answer is, as we see in the book of Acts. Pertanyaan adalah apakah orang itu diarahkan pandangannya untuk melihat kepada Yesus Kristus? The question is whether we as people have our gaze directed towards Jesus Christ. Roh Kudus itu memberikan Kristus kepada manusia dan membawa manusia untuk datang kepada Kristus. The Holy Spirit brings Jesus Christ to mankind and mankind to Jesus. Bahkan Alkitab itu mengatakan Roh Kudus itu jarang sekali dia self-pointing. The Bible even states that it is very rare that the Holy Spirit is self-pointing. Allah Bapa memberikan anaknya kepada kita. The Father gave His Son to us. Sang anak memberikan hidupnya di atas kayu salib kepada kita. The Son gave His life on the cross for us. Lalu Roh Kudus dia menunjukkan kita kepada sang anak. And the Holy Spirit points us towards Jesus Christ. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dan bekerja pada waktu mata kita tuh diarahkan untuk lihat lebih jelas kepada Yesus Kristus? How do we know that the Holy Spirit is working? That is when our gaze is directed towards Christ. Tanpa kita diarahkan untuk melihat kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, maka yang namanya Roh Kudus itu akan bisa sangat kemudian kayak dipermainkan dan juga disalah mengerti. Without our eyes being directed towards Christ, it is very easy for the Holy Spirit to be misunderstood and misused. Nah, waktu akhirnya kita, Roh Kudus sudah memberikan Yesus Kristus kepada kita dan kita dibawa kepada Yesus Kristus. Once the Holy Spirit brings Jesus to us and we have been brought to Jesus. Apa yang kemudian Roh Kudus itu sekali lagi kerjakan? What then does the Holy Spirit accomplish? Di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. In our fellowship with Jesus Christ. Yang pertama-tama Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah menaruh iman kita kepada Yesus Kristus yang diberikan oleh Roh Kudus tersebut melalui preaching, maka Alkitab itu mengatakan bahwa di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu dia memberikan jaminan bahwa Allah itu mengasihi kita. Firstly, brothers and sisters, when we have placed our faith in Jesus through the work of the Holy Spirit, the first thing the Holy Spirit does is gives us certainty of our salvation. Mari kita sama-sama melihat ini ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Let us look at Romans chapter 5, verse 5. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kita tuh diyakinkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diberikan untuk hidup kita. We are convinced that Jesus loves us because the Holy Spirit convinces us that He has been given to us. Yang pertama-tama Roh Kudus itu akan sekali lagi meyakinkan kita bahwa kita tuh dikasih oleh Allah. So the Holy Spirit firstly convinces us of God's love. Karena apa? Karena Dia sudah memimpin kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah penebus kita. Why? Because He has led us to believe in Jesus who has redeemed us. Dan karena kita tuh sudah diyakinkan bahwa Allah mengasihi kita, and because we have been assured that God loves us. Maka yang bagian yang berikutnya masih dalam surat Roma pasal 8 ayat yang can I have Romans chapter 8:15? The second part in Romans 8:15. Maka bagian yang berikutnya adalah kita melihat diri kita itu secara berbeda. Yaitu apa? For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness within our spirit that we are children of God. That as we begin to see ourselves differently. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara,
waktu kita sudah dipersatukan oleh Roh Kudus dengan Yesus Kristus, kita dipersatukan dalam arti kita dibawa ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. When we have been unified with the Holy Spirit to Christ and brought into fellowship with Christ, maka kita diyakinkan bahwa Allah itu mengasihi kita dan kita adalah anak-anak-Nya. we are assured that God loves us and we are His children. Itu bagian yang kita pelajari pada section yang kedua ini. This is what we learn in the second section. Sekali lagi apa sih yang dikerjakan Roh Kudus? Dia memberikan Kristus dan membawa kita kepada Kristus. Once again, what does the Holy Spirit accomplish? He brings Jesus to us and He brings us to Jesus. Apa tuh yang namanya spiritual life? What is the spiritual life? Spiritual life itu berarti kita semakin lama semakin melihat Tuhan Yesus itu lebih besar. The spiritual life is seeing more and more the greatness of Christ. Spiritual life itu berarti apa? Berarti kita melihat bahwa Yesus Kristus itu semakin lama semakin penting dan saya semakin tidak penting. The spiritual life means seeing Christ as increasingly important and ourselves as less important. Dan pada waktu saya pelan-pelan dibentuk untuk melihat Yesus Kristus itu semakin penting dan semakin besar, maka saya semakin dalam menikmati cinta kasih Allah di dalam hidup saya. And as we see Christ becoming greater and greater, the more that we can enjoy God's love in our lives. Itu Christian spirituality. That is Christian spirituality. Christian spiritual itu bukan berarti saya bisa menemukan perasaan damai dan ringan tanpa persekutuan dengan Allah. Christian spirituality is not receiving peace and relaxation without receiving the Holy Spirit. Christian spiritual itu bukan hanya sekedar perasaan damai dan ringan tanpa saya punya kewajiban untuk mengerjakan sesuatu atau responsibility untuk mengerjakan sesuatu. This is not receiving a peace and a feeling of lightness without having any responsibility. Tapi sekali lagi yang namanya Christian spiritual itu berarti apa? Berarti Roh Kudus itu membawa saya untuk menaruh komitmen saya, personal komitmen saya, aka iman saya kepada Yesus Kristus. But Christian spirituality is that the Holy Spirit brings me to have personal commitment, that is faith in Jesus. Untuk saya menikmati persekutuan dengan pribadi Yesus Kristus. In order for me to experience fellowship with the person of Jesus. Ya, saya mungkin akan merasakan damai sejahtera. Saya mungkin akan merasakan love and peace. Yes, maybe I will feel peaceful, and maybe I will feel joy. Tapi itu bukan berasal dari saya berusaha untuk menyatukan diri melalui teknik pengosongan pikiran dengan any impersonal force. Tapi karena saya menikmati persekutuan dengan Yesus Kristus di dalam firman-Nya. But that does not come from me trying to unify myself through emptying my mind, but it is from fellowship with God through His Word. Persekutuan dengan Yesus Kristus itu membawa saya untuk semakin lama semakin menikmati keindahannya dan membuat saya untuk lebih rela untuk saya memikul salib saya demi untuk kemuliaannya. Fellowship with Christ leads me to see Him as increasingly beautiful so that I am more willing to pick up my cross and follow Him. Oke, lalu bagian yang ketiga ya. And thirdly, how to receive the Spirit. how to receive the Spirit. Soalnya kalau kita lihat di dalam Pentakosta, If we see on Pentecost, maka kita menemukan bahwa di dalam Pentakosta itu ada beberapa kali peristiwa Roh Kudus itu turun. we discover that at Pentecost there were several instances of the Holy Spirit coming down. Dari Yerusalem, lalu kemudian Judea, Samaria, sampai ke seterusnya. In Jerusalem, Judea, and so on and so forth. Nah, tapi kita mesti perlu mengerti terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya The Book of Acts itu adalah buku yang bersifat historical. Itu adalah buku sejarah, history books. We have to realize that the book of Acts is a historical book. Itu bukan necessarily a didactic book. It is not necessarily a deductive book. Sorry. Buku sejarah itu maksudnya gini ya, yang saya sebut pada waktu saya mengatakan bahwa Kisah Para Rasul itu adalah buku sejarah, itu berarti dia mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu, yang not necessarily akan terulangi di masa-masa yang lain. When I say that the Acts is a historical book, what I mean by that is it records things happening at that time which might not be repeated in the future. Seperti misalnya waktu kita membaca buku tentang Exodus. For example, if we read about the book of Exodus, Exodus adalah buku sejarah Exodus is a historical book yang mencatat apa yang Allah itu kerjakan di masa yang lalu. that wrote about what God did at that time many years ago. Dan apa yang Allah itu kerjakan di masa yang lalu itu tidak selalu, dan bahkan mungkin hanya akan Allah kerjakan satu kali itu saja.
What God did in the past might be something he only does that one time. Ya, jadi waktu Allah menurunkan 10 tulah kepada Mesir, So when God caused the 10 plagues to fall upon Egypt, dia tidak mengerjakan itu berkali-kali. he did not do that multiple times. Dia tidak mengerjakan 10 tulah itu misalnya kepada Babylon, Mid-Persian, lalu juga Romans Empire. He did not cause plagues, the same plagues to fall upon the Babylonians, the Mede-Persians, and even the Greeks or the Romans. Khusus hanya untuk Mesir, satu kali itu saja di dalam periode sejarah. It was especially for the Egyptians at that one point in history. Nah, sekali lagi waktu kita membaca kayak Kisah Para Rasul, kita juga mesti melihat ini sebagai satu buku sejarah. Once again, when we read the book of Acts, we have to view it as a historical book. Ada satu hal penting yang ingin kemudian Allah itu sampaikan sehingga dia mengerjakan ada satu event yang akhirnya disebut sebagai Pentakosta. There is something important that God wanted to do, and so he made an event that is called the Pentecost. Setelah Yesus Kristus itu naik ke sorga, maka itu mati, bangkit, dan naik ke sorga, maka turunnya Roh Kudus itu menunjukkan ada yang namanya zaman yang baru yang Allah itu buka. After Jesus ascended into heaven after his death and resurrection, the coming of the Holy Spirit ushered in a new age of Christianity. Dan untuk membuat orang-orang itu mengerti bahwa sekarang adalah zaman yang baru. Dan yang menerima keselamatan yang Allah berikan itu bukan hanya orang Yahudi saja. Di dalam Book of Acts, maka Allah itu mengizinkan ada peristiwa-peristiwa Pentakosta yang terjadi beberapa kali. In order for Christians to understand that this is a new age in their faith and that the Holy Spirit is not just something given to the Jews, God allowed for several different events of the Pentecost. Roh Kudus itu turun pertama di Yerusalem, The Holy Spirit first fell in Jerusalem, lalu kepada orang-orang Samaria, and then to the Samaritans, lalu juga akhirnya kepada orang-orang pagan di dalam rumah Cornelius di dalam Acts chapter 10, Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-10. and then also upon pagan people in Cornelius' house in Acts chapter 10. Karena apa? Why? Karena waktu itu semua orang-orang Yahudi itu percaya satu hal seperti ini. Because at that time, the Jewish people had this belief Bahwa yang namanya Roh Kudus itu baru akan betul-betul diberikan waktu nanti yang namanya akhir zaman dan hanya untuk orang Jewish saja. that the Holy Spirit would be given at the end of the age and only be given to the Jews. Sehingga pada waktu Allah itu mau mengatakan, mendidik satu hal yang baru, bahwa sekarang adalah zaman yang baru. Sekarang sudah adalah akhir zaman ini. So the Holy Spirit wanted to show that, no, this is a new age, this is a new time. Ini adalah new age karena Yesus Kristus dia sudah mati mendanggung hukuman kekalmu dan dia sudah bangkit memenangkan hidup yang kekal itu. Because this is a new age, because Jesus has died bearing the consequences of your sin and he has risen again to be victorious. Maka supaya orang-orang itu yakin bahwa memang keselamatan diberikan kepada semua orang dan bahwa ini sudah adalah zaman yang baru, maka Allah itu memberikan Roh Kudus pertama kepada Yerusalem, lalu kepada yang namanya orang-orang di Judea, lalu Samaria sampai ke rumah Cornelius. Supaya semua orang tahu, this is the new age. Inilah zaman keselamatan inilah sejarah keselamatan yang berikutnya, di mana setiap orang tanpa terkecuali, tanpa membedakan ras dan etnis, mereka diselamatkan dengan roh yang sama. And because there needed to be an assurance that this is a new age of the Christian faith, God allowed for the Holy Spirit to come upon different groups of people, first in Jerusalem, then Samaria, and even to different households, to show that now the Holy Spirit is not just, and Christianity is not just confined to a certain race or ethnicity, but it is something that is given to every person who believes upon Jesus. Dan apa yang Allah kerjakan di dalam Kisah Para Rasul, dia tidak kerjakan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Karena itu adalah buku sejarah. And what Jesus and what the Holy Spirit did in the book of Acts is not something that is repeated again and again, because this is a one-off event in a book of history. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menerima roh itu? So how can we receive the Spirit? Bagaimana kita bisa menerima pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? How can we receive the third person of the Trinity? Yang membawa Yesus Kristus kepada kita dan membawa kita kepada Kristus. Who brings Jesus to us and us to Jesus? Bagaimana kita bisa menikmati hati kita diyakinkan bahwa Allah mengasihi kita? How can we be assured that God loves us? Kita akan lihat satu bagian dari surat Rasul Paulus. We will see a section in one of the letters of Paul.
Kita melihat bersama-sama Efesus pasal yang pertama. Let's look at Ephesians chapter 1. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 14. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Saya sekali lagi bacakan ayat ini kepada kita sekalian. I'll read it for you once again. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possessions of it to the praise of his glory. Kalau Acts itu adalah buku sejarah, maka Efesus itu adalah buku tentang teaching. If Acts is a historical book, Ephesians is a book about teaching. Dan apa yang dikatakan oleh the book of Ephesians? And what is said by the book of Ephesians? Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa tahu bahwa kita memiliki roh itu di dalam hidup kita? How can we know that we possess the Holy Spirit in our lives? Itulah waktu seperti ini. Waktu kita itu ditawarkan Injil, kabar keselamatan itu. That is when we are offered the gospel, the good news. Dan kita melihat bahwa apa yang diberikan kepada kita tentang sang anak itu disodorkan oleh Roh Kudus sendiri. Where we see that what is being offered to us about Jesus is by the Holy Spirit himself. Lalu kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. And we place our faith in Jesus. We embrace the Son. Kita memiliki sang anak itu. We embrace and possess the Son. Maka pada waktu kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus, Alkitab Efesus itu mengatakan persis di situ maka kita akan sealed by the Spirit. And that is so when we place faith in Jesus, at that moment itself, the book of Ephesians says we receive the Holy Spirit. We were sealed. Kita sealed by the Holy Spirit. Kita Spirit. dimateraikan oleh Roh Kudus itu. We have been sealed by the Holy Spirit. Waktu kita mendengar kabar Injil, when we hear the gospel, kita tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus dengan kekuatan kita sendiri. We cannot believe in Jesus in our own strength. Tapi waktu Roh Kudus itu membuka mata kita tentang berapa berdosanya kita dan betapa mulianya, indahnya Yesus Kristus. But when the Holy Spirit opened our eyes to our sinfulness and the beauty of Christ, dan kita percaya kepada Dia, maka di situ sekali lagi kita langsung disegel dengan Roh Kudus di dalam hati kita. And we believe upon him, at that moment we are sealed with the Holy Spirit in our hearts. Jadi sekali lagi bagaimana kita memiliki Yesus Kristus, bagaimana kita memiliki Roh Kudus, just trust in Jesus Christ, dan engkau akan langsung dimateraikan hari itu juga. So how can we possess the Holy Spirit? That is, we must believe upon Jesus, and at that moment we are sealed by the Holy Spirit. Saudara, terakhir sekali ya, saya ingin sebagai penutup dari semuanya, saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa yang namanya Christian spirituality, so in summary, once again, Christian spirituality, itu pertama-tama adalah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita tentang siapakah Yesus Kristus. is firstly growth in our knowledge of who Jesus Christ is. Yang namanya Christian spirituality, what Christian spirituality is, itu adalah belajar untuk membuat diri kita taat kepada otoritas firman Tuhan yang di dalamnya kita melihat Yesus Kristus. is training ourselves to be obedient to the word of God in which there is the words of Christ. Yang namanya Christian spirituality itu adalah bertumbuh semakin lama untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Christian spirituality is becoming more and more like Christ. Christian spiritual itu apa? Christian spiritual itu berarti saya memiliki fellowship dengan Allah Tritunggal karena saya sudah ada di dalam Yesus Kristus dan saya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. What is Christian spirituality? That is that I have fellowship with the triune God because I have believed upon Jesus and have been sealed by the Holy Spirit. Biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. May this be a blessing for us all. Let us bow down and I'll read and pray. Father, we thank you for your grace that we can come to your presence and meditate upon your word, Lord. Lord, we pray that whatever we have learned and we have heard today will equip us and will help us to grow to love you more. We thank you, Lord, that in this life we are not left alone, Lord. In this life we are not abandoned, but you have sealed us with the Holy Spirit that will always point us to Jesus Christ. Lord, we pray that in this life we will accomplish and we will
fulfill your will that you have upon us, Lord, that your name may be glorified and we find our true peace and joy within you. Thank you for your word today. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen.